Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa menguatkan kita, secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, malah semakin mengancam Bapak Ibu. Tentu kita tahu bahwa setiap hari semakin bertambah-tambah jumlah saudara-saudari kita yang terpapar virus COVID-19 ini. Baik yang kita kenal atau juga yang kita tahu dari berita ataukah dari media yang lainnya. Untuk itu Bapak Ibu, tentu kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tentu kita tidak menjadi berputus asa dalam menjalani kehidupan ini, karena sebagai anak-anak Allah kita harus tetap mempercayakan diri kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang setia, yang tetap merangkul kita, menopang kita, dan tetap setia memegang erat tangan kita sekalipun di dalam ketakutan, di dalam penderitaan, kesakitan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih, di dalam ibadah kita, baik secara personal maupun komunal, inilah yang senantiasa menguatkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk tetap dikuatkan Tuhan dalam menghadapi segala situasi ataupun kondisi, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, di dalam Tuhan kita akan terus dimampukan. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam ibadah keluarga malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu, ya Allah kami. Engkau Allah yang setia mengasihi kami. Engkau Allah yang setia merancang dan mengaturkan perjalanan kehidupan kami, supaya kami tetap di dalam jalan yang Engkau kehendaki. Ajarkanlah kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kehidupan kami, banyak tantangan, banyak ancaman. Ajarkan kami untuk tetap menyerahkan, menggantungkan diri kami sepenuhnya kepadamu, karena Engkaulah Allah yang tetap setia, mengasihi, merangkul, menopang, dan mencintai kami. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini, biarlah damai sejahtera-Mu itu yang tetap memelihara, menguasai hati dan pikiran kami saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita membuka Alkitab kita, saya membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel adalah nabi Allah yang disebut dengan sebutan anak manusia. Di ayat
yang pertama tadi dalam pasal 2 ini, begitu juga dengan ayat yang ketiga dikatakan, hai anak manusia. Inilah sebutan, inilah nama yang diberikan Allah kepada Yehezkiel, orang yang dipilih, orang yang diutus, dan orang yang diperlengkapi untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai Nabi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Yehezkiel disebut sebagai anak manusia? Tentu yang menjadi dasar dari sebutan ini adalah Allah menegaskan bahwa Yehezkiel adalah manusia biasa, Yehezkiel adalah manusia ciptaan Allah, Yehezkiel adalah manusia yang juga memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan yang sama halnya dengan manusia ciptaan Allah yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, ini menegaskan bahwa Allah memilih seorang dari antara manusia itu menjadi utusannya untuk melaksanakan tugas tanggung jawab, untuk menyampaikan berita, untuk mengajarkan ajaran yang benar, sehingga bangsa itu tetap di dalam kehendak dan perintah Allah. Penegasan sebagai anak manusia ini juga bermakna bahwa Allah lah yang mengutus Yehezkiel, bahwa Allah lah sumber kekuatannya, bahwa Allah lah yang akan memperlengkapi, yang akan memampukan Yehezkiel sebagai manusia biasa, anak manusia tadi. Tetapi ketika Allah yang memilih, Allah yang mengutus, maka Allah yang akan mengurus semuanya, Allah yang akan mengaturkan semuanya, Allah yang akan menetapkan apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan terjadi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Yehezkiel ini bukan manusia setengah dewa. Yehezkiel ini bukan manusia yang punya misalnya kelebihan yang lain dibanding dengan manusia pada umumnya. Sebutan anak manusia menegaskan akan siapa Yehezkiel. Dia manusia biasa, dia punya kekurangan, dia punya keterbatasan, dia sama seperti yang lainnya. Tetapi Bapak, Ibu, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Allah ketika sudah memilih seseorang, ketika sudah menentukan seseorang, ketika sudah mengutus seseorang, maka manusia yang biasa tadi dapat menjadi luar biasa ketika Allah yang menetapkannya, ketika Allah yang tetap memampukannya. Untuk apakah Yehezkiel yang disebut sebagai anak manusia tadi harus dipilih Allah, harus diutus Allah? Bapak, Ibu, di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima kita dapat memahaminya. Yehezkiel dipanggil, diutus Allah untuk memberitakan, mengajarkan, menyampaikan apa pesan Allah kepada umat Israel. Dalam hal ini dikatakan bahwa bangsa itu adalah bangsa pemberontak. Bahkan dikatakan lagi bangsa yang keras kepala. Bahkan dikatakan bangsa yang tegar hati. Dan dikatakan baik mereka mendengar ataupun tidak, tetapi mereka harus tahu bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu yang kekasih, yang pertama yang mau kita lihat, baik dari pribadi Yehezkiel itu sendiri. Apakah Yehezkiel menolak ketika Allah memanggil, memilih dan menutusnya? Bapak, Ibu, tentu tidak. Dalam keseluruhan kitab Yehezkiel kita dapat melihat dengan ketaatan, dengan kesetiaan, Yehezkiel melaksanakan tugas dengan setia, melakukan apa yang dikehendaki Allah yang harus dilakukannya di tengah-tengah bangsa pemberontak,
bangsa yang keras kepala dan tegar hati itu. Sehingga tadi saya mengatakan manusia yang biasa dapat menjadi luar biasa ketika dia menggantungkan sepenuhnya dirinya kepada Allah, sumber kekuatannya, sumber segalanya yang tetap memampukannya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Ini yang pertama yang mau kita lihat Bapak Ibu, sebagai ciptaan Allah, tentu kita juga diikutkan di dalam memaknai tugas, suruhan atau perintah Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mau mengatakan Bapak Ibu, dalam persekutuan atau komunitas kita pernah mendengar istilah vocatio generalis dan vocatio spesialis. Yang mau dikatakan bahwa setiap orang percaya adalah orang yang dipanggil Allah, orang yang diutus Allah ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan firman Allah. Memberitakan firman tentu tidak hanya berkhotbah seperti yang saya lakukan saat ini. Memberitakan firman tentu tidak hanya membaca-baca ayat Alkitab. Memberitakan firman tentu tidak hanya memimpin sebuah ibadah. Memberitakan firman tentu tidak hanya berbicara tentang gereja, Alkitab, atau yang lainnya, Bapak Ibu. Tetapi totalitas kehidupan orang percaya bahwa hidupnya harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Saksi tentang apa? Saksi tentang kabar baik. Saksi tentang kabar sukacita. Saksi tentang evangelion. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita belajar, dikuatkan, dimotivasi dari pribadi Nabi Yehezkiel. Dia disebut sebagai hai anak manusia. Saat ini juga itu berlaku bagi kita. Kita juga manusia biasa. Kita juga mendapat panggilan, pengutusan dari Allah. Sehingga ada vocatio generalis, vocatio spesialis. Vocatio generalis di dalam keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi kita, siapapun kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan firman Allah, untuk menyebarluaskan Injil di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Mau kita bekerja sebagai tenaga kesehatan, mau kita bekerja sebagai pengusaha, mau kita bekerja sebagai pengajar, dokter, mau kita bekerja sebagai apapun itu, pedagang Bapak Ibu, atau apapun itu. Kita sudah dipanggil Allah, kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu, sehingga kita juga diutus menjadi saksinya untuk mewartakan, untuk menyebarluaskan kabar keselamatan itu. Dari Yehezkiel kita belajar, dia tidak menolak Bapak Ibu. Dia tidak menolak sekalipun dia manusia biasa. Tetapi ketaatan dan kesetiaannya ini membuktikan apa yang diajarkan lewat keseluruhan kitab Yehezkiel ini. Apakah Yehezkiel menjadi tawar hati ketika dia tahu bahwa dia diutus ke tengah-tengah bangsa yang suka memberontak? Apakah Yehezkiel lantas mencari-cari alasan ketika dia tahu bahwa dia harus memberitakan, menyampaikan pesan Allah di tengah-tengah bangsa yang keras kepala dan tegar hati? Bapak Ibu, tidak. Yehezkiel bahkan semakin bersemangat Bapak Ibu. Yehezkiel tetap dikuatkan, dimampukan di dalam kesetiaan apapun yang menjadi tantangan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita semuanya dipanggil untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang setia menjadi saksinya lewat kehidupan kita setiap hari. Apakah itu di pasar, apakah itu di kantor Bapak Ibu, apakah itu di perusahaan, apakah itu di lokasi
di penambangan, di kilang, atau dimanapun Bapak Ibu. Satu hal yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lupakan. Saya, Bapak Ibu sekalian, adalah saksi-saksinya Kristus. Bapak Ibu, lalu kita dapat melihat juga bahwa selama di tengah-tengah dunia ini tidak akan ada tantangan yang habis. Tidak ada situasi kondisi yang bisa kita katakan maunya baik-baik saja supaya ini berjalan dengan mulus. Maunya tidak ada ancaman atau tantangan supaya saya bisa melayani. Maunya seperti ini supaya tanggung jawab saya bisa baik berjalan. Bapak Ibu, kita diingatkan lewat pribadi Yeskiel. Kita manusia terbatas, kita tidak punya andil menentukan bagaimana situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita lihat Bapak Ibu kekasih, sekalipun dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman, penuh dengan penderitaan Bapak Ibu, dalam pembukaan khotbah saya mengatakan, COVID-19 bukan semakin kecil-kecil lalu habis, tetapi semakin hari dia semakin bertambah. Apakah dengan varian baru, dengan tingkat penyebaran yang lebih cepat. Tentu ini mengancam kita semuanya Bapak Ibu. Mau saya katakan dalam hal ini, selama kita di tengah-tengah dunia ini, tantangan itu pasti selalu ada Bapak Ibu. Apakah bentuknya itu tentu kita menghadapinya masing-masing. Mungkin saat ini ada orang yang sedang berjuang dalam melawan sakit penyakitnya. Itu tantangan baginya. Mungkin saat ini orang ada yang saat ini berjuang dalam relasi yang tidak baik, suami dan istri, orang tua dan anak-anak Bapak Ibu. Itu juga tantangan baginya. Atau saat ini ada sebahagian orang yang berjuang di mana perekonomian yang sudah sangat semakin sulit. Bapak Ibu, jangankan untuk menabung di hari depan, untuk kehidupan kebutuhan saat ini saja sudah semakin sulit. Kebutuhan yang bertambah banyak, semuanya serba mahal. Semuanya kita menghadapi tantangan Bapak Ibu. Sehingga kita dapat melihat keterangan bangsa yang suka memberontak, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar hati, yang disampaikan Allah kepada Yeskiel, ini membuat Yeskiel tahu, bahkan benar-benar tahu bahwa tugas itu adalah tugas yang berat namun mulia Bapak Ibu. Begitu juga dengan pemanggilan, pengutusan kita sebagai saksinya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita buka-buka kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, keseluruhan Alkitab kita ini, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Allah menjamin Dia akan menyediakan tantangan, penderitaan, ancaman, atau situasi sulit apapun itu dari kehidupan anak-anaknya. Tidak ada Bapak Ibu. Silakan nanti dibuktikan sendiri. Tetapi apa yang Allah katakan? Allah akan tetap setia menyertai. Allah akan tetap menguatkan. Allah akan tetap merangkul kita. Memegang erat tangan kita. Sekalipun jalan yang harus kita lalui harus penuh dengan semak dan duri. Ini yang kita lihat dari kehidupan Yeskiel Bapak Ibu. Yeskiel tahu tantangan itu sudah sangat besar, tetapi dia tetap setia menjadi nabi Allah. Yeskiel tetap setia melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai utusan Allah. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita saat ini, mari kita tetap setia mengarahkan hati kita, pikiran kita, bahkan kehidupan kita kepada pertolongan Allah. Jangan secara dominan kita hanya melihat masalahnya saja, tantangannya saja, pergumulannya saja, tetapi ada yang jauh lebih besar dari situ Bapak Ibu. Di mana kita harus pusatkan perhatian kita ke sana.
Apa itu Bapak Ibu kekasih? Yaitu kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kekuatan yang daripada Allah yang tetap setia menguatkan, memampukan kita. Sehingga Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan malam hari ini, mari kita tetap tegakkan langkah kita Bapak Ibu. Kita tetap melihat ke depan. Kita tetap satukan visi misi kita sebagai saksi-saksi Kristus. Sehingga dunia ini akan semakin tahu bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Tugas itu ada pada saya dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai anak-anak Allah. Mari dengan setia menjadi saksi-saksinya melalui kehidupan kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah yang setia mengasihi kami. Engkau Allah yang setia menopang, merangkul kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kami sering terjatuh, kami sering kalah dengan banyaknya tantangan yang harus kami hadapi dalam hidup kami setiap hari. Biarlah Yehezkiel sebagai nabi yang Engkau pilih semakin menguatkan kami, memotivasi kami bahwa ketika Allah sudah memilih dan mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini, Engkau akan memampukan kami, menguatkan kami untuk melewati semua tantangan kesulitan itu ketika kami setia berjalan bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah setiap keluarga yang beribadah pada malam hari ini. Dan kami juga senantiasa Tuhan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Di tengah-tengah situasi kehidupan kami, COVID-19 yang semakin mengancam. Tolonglah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjadi sumber pengharapan bagi kami anak-anak-Mu. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, ajarkan kami untuk tetap setia berserah diri kepada Tuhan. Ajarkan setiap orang yang ambil bagian dalam memerangi penyebaran virus ini, baik tenaga kesehatan, baik pemerintah kami, bahkan juga diri kami sendiri Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat bersama-sama memerangi penyebaran virus ini. Sehingga Tuhan kami beroleh kemenangan, kami beroleh kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.